harusnya do protesnya kak dek ben orang mendekati ngene wis ngetokke anggaran lagi protes. Nek ora pengen dadi tuan rumah rasa dadi tuan rumah. Sampai saat ini, yaitu Gibran dan U20 sampai saat ini trending di Twitter, yaitu dengan 45.000 kali tweetan dan bahkan juga dengan nama Gibran 11.000 lebih tweetan. Dan saya membaca dari Timnas U20 Indonesia, merasa sangat sedih sekali ya. Apalagi saat ini juga soundtrack lagu untuk Piala Dunia juga sudah dihapus. Artinya apa? Artinya FIFA juga tidak main-main. Bisa saja Indonesia dicoret menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Itu cuma ada beberapa orang ya. Ya kalau cuma ormas saja sih menurut saya nggak masalah. Tetapi ini juga dari gubernur, dan bahkan tidak hanya satu gubernur, melainkan ada dua yang saya tahu sih, yaitu Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali. Dan akhirnya pun membuat drawing Piala Dunia U20 yang akan dilaksanakan di Bali pada tanggal 31 Maret 2023 dibatalkan. Dan saat ini juga di website resmi yaitu sudah dihapus soundtrack lagu Piala Dunia. Artinya FIFA tidak main-main. Di sini bahkan penyerang timnas U20 juga mengomentari yaitu batalnya drawing Piala Dunia U20 yang dilaksanakan di Bali. Berjuang untuk kemerdekaan negara lain, tapi kalian semua menghancurkan mimpi anak-anak bangsa ini. Iya, memang benar. Apa sih? Yaitu klub-klub sepak bola di sini sangat banyak sekali ya untuk menuju di Piala Dunia. Hanya itu yang dicita-citakan oleh pesepak bola di tanah air. Mimpinya yaitu ikut Piala Dunia. Tetapi gara-gara ini semua jadi kena imbasnya, gara-gara penolakan hanya beberapa orang saja. Akhirnya membuat Indonesia di mata internasional tidak seperti dulu lagi gara-gara ada penolakan tersebut. Ini bahkan juga dikomentari oleh Nakula. Ya Allah, ngenes baca statement striker timnas U20 hoki Caraka. Memperjuangkan kemerdekaan negara orang lain, tapi kalian semua menghancurkan impian anak bangsa. Mimpi indah teman-teman, dan sampai jumpa lagi, tulis hoki Caraka pada Instant Story. Ini bahkan juga dari sini Gibran membuat polling, yaitu bagaimana pendapat kalian tentang Piala Dunia U20. Yang lanjut aja bang itu sebesar 84%. Bahkan di sini juga ada yaitu dari Haris pertama. Padahal Haris pertama ini juga bahkan mengancam kalau memang diadakan Piala Dunia yang melibatkan Israel akan mengancam akan demo atau apalah. Tetapi ketika mengadakan voting, ayo voting, bagaimana sikap Anda terkait timnas Israel di Piala Dunia U20? Tolak, yang menyatakan menolak hanya 13% dan mendukung 87%. Artinya apa? Artinya banyak yang mendukung, yaitu timnas Israel berlaga di Indonesia, berlaga di Piala U20 di Indonesia. Jadi seharusnya kalau pemerintah mendengar aspirasi rakyatnya, ya seharusnya tetap berjalan lah walaupun ada timnas Israel. Apalagi itu juga hajatnya dari FIFA. Kita hanya sebagai tuan rumah seharusnya menyediakan fasilitas menjadi tuan rumah yang sangat baik bagi timnas-timnas yang berlaga di Piala Dunia U20. Ini bahkan sekarang ini Erick Thohir mau menemui FIFA. Tapi di sini juga Erick Thohir mengaku itu tidak mudah lah melobi ke markas FIFA. Disebut terganjal, drawing gagal, dan Israel ditolak. Ya semoga saja lah, saya sangat percaya banget lah. Apalagi Erick Thohir sekarang ini juga sudah menjadi ketua umum PSSI. Semoga saja bisa melobi dan akhirnya FIFA bisa melanjutkan drawing tersebut dan Piala Dunia tetap diadakan di Indonesia. Dan ketentuannya yaitu Israel tetap bermain di sini. Kalau saya pribadi sih saya sangat setuju sekali. Kalau zaman Bung Karno, Pak Karno dengan zaman sekarang pasti beda. Apalagi diketahui di sini bahkan di fakta sepak bola solidaritas supporter Celtic FC untuk Palestina, bahkan mereka membentangkan bendera Palestina pada laga UCL playoff di tahun 2016. Sudah beda sekali lah zaman dulu dengan zaman sekarang. Lihat, membentangkan bendera Palestina di sini. Jadi sangat beda lah, jangan disamakan pada waktu lalu dan sekarang. Ini bahkan juga Gibran kelihatan geram ya dengan penolakan tersebut.
Harusnya do protesnya kak dek ben kudune dek ben. Nek ra pengen dadi tuan rumah rasa dadi tuan rumah, protes ae. Sake Pak Ketua orang mendekati ngene wis ngetokke anggaran lagi protes. Ya memang kalau memang protes kak dari dulu-dulu, sekarang sudah mau mendekati Piala Dunia kok baru protes sekarang, padahal sudah tenaga keluar, bahkan juga anggaran juga keluar. Ini bahkan juga dikomentari oleh Ari Prasetyo, Gibran Sentil, para gubernur yang tolak Israel Piala Dunia U20 terancam batal di Indonesia. Ya semoga sajalah lobby-lobby Pak Erick Thohir di FIFA, di markas FIFA, semoga saja mendapatkan atensi dan Indonesia bisa menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia U20 2023. Semoga saja. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dikabarkan langsung ke markas FIFA di Zurich, Swiss hari ini pada Selasa 28 Maret 2023. Dan lobby terkait usaha Indonesia tetap jadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang disebut-sebut terancam batal. Kegagalan ini imbas penolakan tim Israel oleh sejumlah pihak yang kian mengeras. Ia juga disebut bakal terganjal skandal drawing Piala Dunia U20 yang gagal terlaksana di Bali. Hal itu diungkapkan oleh Koordinator Save for Soccer Akmal Marhali yang menyebutkan lobby Erick Thohir ke FIFA itu tidak semudah itu, meskipun ia berharap akan berhasil. Kita ini kirim Erick Thohir lobby FIFA, mau tukar guling sama Peru. Kita ditukar guling Peru U20, kita U17. Tidak semudah itu lobby FIFA. Jelasnya pada Selasa 28 Maret 2023 disapa Pagi Kompas TV. Sebagai informasi, beredar gosip Peru disiapkan menjadi pengganti Indonesia untuk tuan rumah U20 seandai kata FIFA resmi batalkan Piala Dunia U20. Akmal lantas menyebut gagalnya drawing FIFA jadi sinyal sangat buruk. Gagalnya drawing pasti memukul FIFA. Ini sudah injury time. Kita tolak semua aturan yang dari FIFA yang diisyaratkan di awal kita bidding jadi tuan rumah, jelasnya. Syarat itu berupa dijamin keamanan bagi semua peserta negara Piala Dunia, termasuk Israel. Ia menyebut ini sudah jadi standar ganda dari PSSI dan berakibat buruk, serta berpotensi dibatalkannya status tuan rumah Piala Dunia U20. Ini jadi sudah standar ganda, jelasnya. Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengkritisi penolakan kedatangan Israel U20 yang berakibat terancamnya Piala Dunia U20 yang batal digelar di Indonesia. Ia pun merasa aneh dengan sikap ini karena sebelumnya ada sejumlah event yang melibatkan Israel, tapi tidak sekeras sekarang. Pemerintah kan ada dualisme, PLT Menpora misalnya menyebutkan FIFA masih belum terima syarat dari kita. Sedang Erick Thohir mengupayakan lobby ke FIFA, ujarnya pada Selasa 28 Maret 2023. Untuk lobby Erick Thohir itu katanya tergantung dari FIFA, apakah mau menerima atau tidak. Adapun Kompas TV sudah berusaha menghubungi Exco PSSI Arya Sinulinga terkait kabar dibatalkannya Indonesia sebagai tuan rumah dan lobby Erick Thohir ke FIFA terkait hal tersebut. Namun sampai sekarang belum ada jawaban, urainya. Bahkan Gibran Rakabuming Raka, wali kota Solo, kesal dengan kepala daerah yang menolak tim Israel berlaga di Piala Dunia U20. Gibran mempertanyakan sikap beberapa kepala daerah yang menolak timnas Israel berlaga di Piala Dunia U20. Nek dipermasalahke, harusnya do protese ket ndek ben-ben, ngopo lagi saiki. Kudune ndek ben, kalau dipermasalahkan harusnya protesnya sejak dulu. Kenapa baru sekarang? Terangnya saat ditemui pada Selasa 28 Maret 2023. Sebab dalam kompetisi sepak bola tingkat internasional tersebut
tidak bisa mengeliminasi salah satu konstantan karena alasan politik. Seperti telah diketahui Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali Wayan Koster secara terang-terangan menolak kedatangan timnas Israel untuk berlaga di Piala Dunia U20. Hal ini yang menyebabkan drawing di Bali dibatalkan. Menurutnya, jika memang menolak, harusnya menolak keseluruhan kompetisi diselenggarakan di Indonesia. Mereka tidak bisa hanya menolak satu kontestan. Nek ra pengin dadi tuan rumah, rasah dari tuan rumah. Kalau nggak kepingin jadi tuan rumah, ya nggak usah jadi tuan rumah, tuturnya. Jika jauh-jauh hari mereka protes, anggaran penyelenggaraan tidak terlanjur dikeluarkan. Ora mendekati ngene, wis ketoke anggaran lagi protes, nggak seperti ini sudah mendekati. Sudah habisin anggaran besar jelasnya. Ia sendiri sebagai salah satu tuan rumah telah menandatangani kesepakatan dan menjamin keamanan seluruh konstantan, tidak terkecuali timnas Israel. Kan, aku sudah tanda tangan kewajibannya. Seperti apa? Kalau aku sih komitmen dengan yang di perjanjian jelasnya. Dengan kata lain, para kepala daerah yang menolak salah satu konstantan bisa dianggap mengingkari kesepakatan tersebut. Namun, Gibran menolak mempertegas hal ini. Itu silahkan diartikan sendiri, ungkapnya. Drawing pengundian grup Piala Dunia U20 2023 pada 31 Maret 2023 di Bali dibatalkan oleh FIFA. Penyebabnya, banyak pihak di Indonesia yang menolak kehadiran timnas Israel di Piala Dunia ini sehingga dianggap mengancam keselamatannya. Akibatnya, Indonesia terancam batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Bukan itu saja, Indonesia juga terancam dikucilkan FIFA di dunia sepak bola internasional. Salah satu yang terang-terangan menolak kedatangan timnas Israel di Piala Dunia U20 ini adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ganjar dianggap salah satu penyebab FIFA membatalkan drawing atau pengundian grup Piala Dunia U20. Kini Ganjar Pranowo menjadi bahan olok-olokan netizen setelah menolak kedatangan timnas Israel ke Piala Dunia U20 2023. Banyak netizen yang awalnya menjadi pendukung Ganjar untuk Pilpres 2024 mendatang menarik dukungan atau membatalkan dukungannya. Seperti diketahui, Piala Dunia U20 2023 dijadwalkan berlangsung di Indonesia 20 Mei hingga 11 Juni mendatang, dan timnas Israel menjadi satu dari 24 kontestan. Menurut Ganjar, penolakan ini sebagai wujud komitmen bersama mendukung kemerdekaan negara Palestina sesuai amanat Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Kita sudah tahu bagaimana komitmen Bung Karno terhadap Palestina, baik yang disuarakan dalam konferensi Asia Afrika, gerakan non-blok maupun dalam Conference of the New Emerging Force. Jadi ya kita ikut amanat beliau, ujar Ganjar. Untuk itu, Ganjar Pranowo menegaskan dukungannya terhadap sikap PDI Perjuangan yang menolak kehadiran tim nasional Israel dalam laga Piala Dunia U20 di Indonesia. Saya berharap agar diupayakan langkah-langkah terobosan bersama tanpa kehadiran Israel, tegasnya. Alih-alih mendapat dukungan dari pernyataan tersebut, Ganjar Pranowo justru jadi bahan olokan netizen karena dianggap mencari panggung hingga suara politik. Setiap postingan Ganjar di akun Instagramnya, netizen langsung mengolok-ngolok terkait penolakan timnas Israel yang membuat FIFA bisa batal menyelenggarakan Piala Dunia U20 di Indonesia. Kalau PSSI di-ban, mau tanggung jawab Pak, kata akun Fuhrozi. Kalau sampai ke ban FIFA, tolong tanggung tuh biaya hidup orang-orang yang terkena dampak kalau sepak bola sampai dibekukan. Emang si rezeki datangnya dari Tuhan. Bisa kali Pak Ganjar memberikan biaya hidup atau minimal memberikan lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang terkena dampak akibat terkena ban FIFA. Imbuh akun Nutri. Tolak Ganjar jadi presiden, tambah Febian Damar.
Monggo ditarik kembali Pak statement Bapak soal penolakan timnas Israel. Coba mikir dampaknya secara luas Pak buat pesepak bolaan Indonesia ke depan. Jangan cuma mikirin egonya Bapak buat pilpres. Ganjar, gubernur yang katanya nggak menutup kritikan. Tolong beri kami penjelasan kenapa Anda tidak mendukung Piala Dunia U20. Apakah ini ajang mendekati pemilu sehingga dikorbankan sepak bola? Seperti halnya yang ke depan, pihak Palestina tidak masalah akan hal ini. Namun Anda mengatakan bahwa Israel tidak bisa karena amanat Bung Karno. Lalu bagaimana amanat Gus Dur mengatakan bahwa kalau kita jangan ke Arab-Araban? Mari sama-sama membangun sepak bola lebih modern dengan tetap ikut Piala Dunia U20. Pikirkan dengan netral yang terhormat Ganjar, kata Reren. Gak usah so asik lagi dan pencitraan, malu Pak, dan lain sebagainya. Sakit banget kalau ampe batal. Yes, alhamdulillah memperlihatkan sifat asli Pak Ganjar Pranowo. Alhamdulillah ya Allah, ya Rob. Berkah bulan puasa diperlihatkan mana yang bisa menggantikan Pak Jokowi, mana yang tidak pantas sama sekali. Blunder, yakin sampean Pak, nolak Israel, gimana kalau Indonesia di-ban? Bapak bakal kesulitan dalam Pilpres 2024 karena akan dibenci para pecinta sepak bola. Politik tuh seharusnya nggak usah urusin sepak bola, fokus korupsi aja. Dear Pak Ganjar, memperjuangkan kemerdekaan Palestina tidak harus mengubur mimpi anak bangsa, kata Gilang. Pikiran aja tuh Palestina tanpa mikir gimana sepak bola Indonesia. Cari muka ke nenek biar dapat tiket nyapres ya Pak. Timpal Allen. Fik nggak bakal milih. Niat awal pengen milih beliau, tapi kalau udah kayak gini sumpah deh dendam sama orang ini, ujarnya. Dengan penolakan tersebut, bukan tidak mungkin Indonesia akan di-ban FIFA, yang menggantungkan nasib di sepak bola kan sangat terdampak. Gebrakan politikmu jos gandos Pak Ganjar, bariki Indonesia nggak jadi tuan rumah Piala Dunia. Terus mimpi-mimpi anak-anak Indonesia terkubur karena gebrakan nafsu politik sampean. Si paling Soekarno mantep Pak, nggak usah peduli mimpi anak bangsa. Hancur, yang penting Soekarno nomor 1. Tuh kan, Pak Ganjar Pranowo blunder, nggak ada positif-positifnya tentang Bapak. Sekarang ibarat kemarau setahun dihapus hujan sehari. Keburukan sedikit bisa menghancurkan kebaikan yang telah lama banyak Bapak buat. Mau pencitraan kayak apapun, sekarang kami sudah kecewa, nggak akan pilih Bapak lagi sebagai capres. Silahkan nyapres di Palestina aja. Sadar nggak sih Pak, negara kita sedang ditertawakan. PSSI sedang berbenah, yang pasti akan diolok-olok anggota FIFA lainnya. Berapa juta orang akan kehilangan pekerjaan jika dibekukan. Hancur harapan dan impian sebagai anak bangsa untuk sepak bola di negaranya sendiri. Apa pengorbanan anak-anak kita akan memerdekakan Palestina? Gak akan papar Ratih hari ini. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku geram serta mempertanyakan kenapa baru sekarang ada pihak-pihak yang mempermasalahkan keikutsertaan Israel pada gelaran Piala Dunia U20. Gibran membenarkan bahwa sebelumnya sebagai tuan rumah setiap kepala daerah sudah menandatangani government quarantine pada Piala Dunia U20. Sudah tanda tangan. Kan aku wes tanda tangan juga. Kewajiban seperti apa? Nek aku sih komitmen apa yang saya tanda tangani. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka juga mengungkap kegelisahan terkait gelaran Piala Dunia U20 di Indonesia. Tidak hanya terancam batal menjadi tuan rumah, tetapi sejumlah kerugian juga akan dialami jika hal itu benar-benar terjadi. Gibran secara terang-terangan menyampaikan kekesalannya terhadap kepala daerah yang menolak Israel di gelaran Piala Dunia U20 dan berbuntut pada mengingat sebelumnya kepala daerah sudah menandatangani government quarantine pada Februari 2022.